Halo teman-teman, kita akan membuat trading plan untuk 9 Maret 2026 nih teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai nih ya. Yang pertama ada BP nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih untuk saham BP teman-teman ya, di sini sudah ada divergen. Nah, divergen ini apa? Sinyal pembalikan sebuah tren teman-teman ya. Kalian perhatikan ya, di sini naik tapi di stokastiknya turun. Nah, jadi besar nih kemungkinan ya untuk BP ini akan melakukan pelemahan dulu nih teman-teman ya. Dia akan melakukan pelemahan dulu. Nah, pelemahannya sampai mana nanti kita akan update lagi deh teman-teman ya. Jadi pada intinya ya, kalian harus hati-hati nih kalau kalian mau masuk di saham BP. Karena apa? Karena sudah muncul sinyal pembalikan sebuah tren. Kalau kalian sudah terlanjur masuk bagaimana ya? Kalau kalian sudah terlanjur masuk, gunakan stop loss yang ketat teman-teman ya. Gunakan stop loss yang ketat ya. Nah, nanti kalau dia turun nih, sebenarnya teman-teman ya, besar kemungkinan dia akan turun ke dalam area-area MA-nya nih teman-teman ya. Nah, nanti kita perhatikan lagi deh ya, ketika dia sudah mendekati area-area MA-nya teman-teman ya, dia lanjut turun atau terjadi rebound, nanti kita update lagi deh teman-teman ya di trading plan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke saham PPRE nih teman-teman ya. Nah, jadi saham PPRE juga sama nih teman-teman, dia sudah ada sinyal pembalikan sebuah tren, sudah muncul divergen dan di sini terjadi false break nih teman-teman ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Dia terjadi yang namanya false break nih ya. Dia sempat nge-breakout ke atas lalu ngekor nih teman-teman ya, lalu langsung melakukan penolakan. Nah, ini false break nih. Nah, jadi besar nih kemungkinan untuk saham PPRE juga nih teman-teman ya. Dia bisa turun sampai ke area-area tersebut. Nah, nanti ketika dia sudah turun sampai ke area tersebut, nah ini kita perhatikan lagi nih teman-teman ya, dia berhasil jebol atau tidak. Nah, kalau dia berhasil jebol lagi, nah kemungkinan besar dia akan diseret sampai sini. Kenapa dia akan diseret sampai sini? Karena di sini ada base ini disebut sebagai area demand zone. Nah, jadi besar nih kemungkinan ya, kalau dia nanti ngebreakout juga nih area support ini, dia akan diseret sampai ke area tersebut ya. Nah, jadi bagaimana? Kalian harus hati-hati lagi teman-teman ya. Kalian harus hati-hati. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pasang stop loss yang ketat teman-teman ya. Kalau tidak, dia jebol ke bawah, kalian bisa diseret terus makin dalam. Nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang bahaya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham padi nih teman-teman ya. Nah, untuk padi ini kalau kalian perhatikan deh teman ya, dia memang awalnya bergerak di dalam tren bullish nih ya. Nih kalian perhatikan baik-baik ya, awalnya bergerak di dalam tren bullish. Nah, tapi di sini nih ya, tren lainnya sudah mulai dijebol nih teman ya. Tren lainnya sudah mulai dijebol. Nah, artinya apa? Artinya ya, tren bullishnya ini sudah nggak valid ya. Dia sudah ada tanda-tanda nih ya, ingin melakukan transisi dari tren bullish menuju tren bearish. Nah, ini kita bisa lihat aja nih teman ya, dari peaknya aja nih semakin lama semakin rendah teman ya. Nah, jadi besar nih kemungkinan untuk saham padi juga nih, dia akan turun sampai ke level 72 nih teman ya. Karena apa? Karena di sini ada area demand zone. Nah, nanti kalau dia sampai level 72 nih teman ya, berhasil dijebol juga ya. Nah, kemungkinan besar turunnya bisa makin dalam sampai ke area tersebut nih ya. Nah, jadi bagaimana? Kalian harus hati-hati juga teman ya. Wajib gunakan stop loss yang ketat. Kalau tidak, kalian bisa diseret ke bawah. Nah, jadi memang di dalam kondisi seperti ini teman ya, adanya perang ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang diuntungkan hanya emas dan oil. Nah, jadi buat kalian pemula teman ya, yang seperti udah saya share di grup, jangan trading dulu deh, libur dulu teman-teman. Karena apa? Karena banyak nih hal-hal yang tidak terduga nanti ke depannya teman-teman ya. Dan rata-rata juga nih kalau saya perhatikan nih teman-teman ya, semua saham ingin melakukan transisi dari tren bullish menuju tren bearish. Nah, ini kalian harus hati-hati nih teman-teman ya, harus hati-hati ya. Nah, jadi kita perhatikan lagi untuk saham Mina. Nah, untuk saham Mina ini kurang lebih sama nih seperti saham padi nih ya. Kalian perhatikan aja ya, sudah membuat peak yang semakin lama semakin rendah nih ya, dan trennya juga sudah mulai dijebol. Artinya apa? Artinya sudah ada indikasi dia ingin melakukan peralihan tren dari tren bullish menuju tren bearish ya. Nah, ini bahaya nih. Nanti kalau dia udah turun sampai ke area tersebut, dia naik dikit langsung bisa jebol lagi teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham RC nih teman-teman ya. Nah, untuk RC dia sedang bergerak di dalam fase distribusi teman ya, sedang bergerak di dalam fase distribusi atau sideways. Nah, jadi ingat, kalau sideways teman ya, lu nggak bisa nih main klik aja, apalagi lu pemula. Nah, jadi kalau lu tetap mau masuk nih di saham RC, bagaimana caranya? Kalian harus menunggu pattern seperti ini terbentuk dulu. Ini jauh lebih aman kalau kalian pemula teman ya. Jadi kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini strukturnya sudah mulai jelas, pergerakan harganya sudah mulai jelas dan dapat dipastikan nih arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah, tapi kalau misalkan nih ya, kalian main klik di sini aja, kalian nggak tahu apa-apa, lalu harga jebol nih, nge-breakout area supportnya, ini bahaya. Kalian bisa diseret terus makin dalam. Nah, ingat ya, jadi sideways ini atau fase distribusi ini adalah fase penentu ya. Dia akan membuat ya rally base rally temennya, atau dia akan membuat nih rally base drop. Maka dari itu, karena dia penentu, kalian nggak bisa nih main klik aja kalau kalian pemula ya. Jadi lebih baik ya,
kalian hindari dulu nih teman-teman ya, atau kalau kalian tetap kekeh mau masuk di saham RC, boleh nggak boleh, kalian harus menunggu seperti ini terbentuk dulu. Lama bang nunggunya, memang lama teman-teman ya, jadi nggak usah ditungguin, cari saham-saham dulu yang sedang bergerak naik atau bullish teman-teman ya, seperti jadi jangan ditungguin, kalau sudah terbentuk petanya baru kita bisa masuk. Nah jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian mau di review juga nih teman-teman ya sahamnya nih, bisa langsung tulis aja di kolom komentar nih teman-teman ya, nyangkutnya di level berapa teman-teman ya, entry-nya di level berapa, biar sama-sama kita lihat juga nih ya, biar sama-sama kita bedah juga nih di dalam trading plan hari ini ya. Jadi kira-kira seperti itu aja teman-teman ya. Nah jadi ingat sekali lagi nih di penutupnya nih teman-teman ya, buat kalian pemula lebih baik nih teman-teman ya, jangan trading dulu deh di dalam kondisi seperti ini, karena banyak hal-hal yang tidak terduga. Kalaupun kalian mau coba-coba boleh nggak boleh silakan, tapi wajib gunakan stop loss yang ketat. Nah ya, nah tapi kebanyakan pemula nih biasanya tidak menggunakan stop loss, itu yang bahaya teman-teman ya. Pakai stop loss karena di market ini tidak ada yang namanya kepastian, adanya kemungkinan ya. Maka dari itu kalian tetap sediakan ruang kesalahan untuk apa? Untuk kemungkinan terburuknya ya. Jadi kira-kira seperti itu, wajib gunakan stop loss yang ketat ya. Saya Rido Siap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.